Assalamualaikum Pak Slamet. Ya, waalaikumsalam Bu Ayu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Pak Slamet, saya izin mau berbagi cerita dan mau sharing nih, Pak Slamet ada permasalahan di saya. Oh, boleh. Kenapa Eee, tuh? ini Masalah apa tuh Bu Ayu? Pak Slamet, di kelas saya ini kan ada 2 siswa berkebutuhan khusus ya Pak Slamet ya. Iya, betul. Mungkin ada 3 Pak Slamet. Jadi Oh, 3. yang 2 ini tunarungu, yang satu ini adalah apa ya Pak Slamet, kayak kemampuannya itu di bawah rata-rata. Mhm, Nah, ini saya terkadang merasa kesulitan ketika mengajar di kelas tersebut. mhm, Kira-kira seperti itu, Pak. Apa ya, bagaimana menyampaikan materinya, mungkin kadang kita harus berbagi konsentrasi juga ya, Pak, ya, iya, untuk siswa yang umum juga, tapi juga untuk betul, yang berkebutuhan khusus. Itu kira-kira permasalahan saya, Pak. mhm. Jadi gini Bu Ayu, kalau melihat dari keberadaan anak ya, keberadaan anak Ibu Ayu kan ya bermacam-macam tuh ya, ada itu, nah sebenarnya ini kan ada, yang harus ini Bu Ayu, eee dengan keempat kondisi siswa yang seperti ini, Bu Ayu itu mau mengajarnya seperti apa gitu, yang anak kebutuhan yang maaf yang tadi misalnya tunarungu, Ibu Ayu membuatnya seperti apa, terus yang slow membuatnya seperti apa, kemudian yang normal, yang biasa seperti apa, apakah Ibu Ayu sudah punya strategi-strateginya seperti itu misalnya Bu Ayu? Jadi Mmm. tujuannya ke dengan, dengan ya anak yang berbeda-beda seperti itu Bu Ayu. Baik, kebetulan kan pelajaran kita nih sekarang tentang identitas diri, Pak. Biasanya Oh kalau iya, untuk yang siswa umum, ya dia harus bisa 4 skill, bisa menyimak, berbicara, mhm, membaca, dan menulis. Nah, sejauh ini sih bertahun-tahun, saya belum pernah nih mengalami kondisi yang seperti ini yang pertama kali buat saya. mhm, Awal-awal saya mungkin tidak prepare ya, Pak, kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus, apalagi satu kelas berbeda gitu. Nah, mhm, belakangan memang saya suka buat latihan yang berbeda sih, Pak, untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini. Jadi kalau yang si, tunarungu itu mungkin fokusnya baca kali ya, Pak, baca dan menulis ya. mhm, Nanti kalau eee, yang mungkin, eee, kemampuannya di bawah rata-rata hampir sama dengan yang umum, cuma tingkat kesulitannya saja yang saya kurangi, kira-kira seperti iya, itu, Pak. mhm, mhm. Artinya dari setiap kebutuhan anak itu sebenarnya sudah Bu Ayu petakan ya, kalau misalnya tunarungu itu, eee eee eee, apa, tujuan belajarnya sampai ke sini, di sini ya sudah dipetakan seperti tadi ya, dia, cukup menulis. Kemudian kalau yang slow ini Ibu Ayu sudah, sudah berikan lagi yang berbeda dengan termasuk anak-anak yang, normal ya. Artinya, Bu Ayu sudah memberikan ini ya, memberikan, ke apa, strategi ya buat supaya agar tujuan pembelajaran yang Bu Ayu rancang itu betul-betul bisa dirasakan, oleh, eee anak didik Ibu Ayu ya. Nah, Iya, masalah Kak. sekarang ini Bu, ketika standarnya kan sudah terjadi tuh ya, Mhm. istilahnya jadi sudah ada, tingkat tolak ukur keberhasilan keberhasilan yang Ibu, eee, rancang otomatis sudah ada dong, sudah menjadi ada indikatornya seperti itu ya? Mhm. Heeh, untuk nah dari itu, kesempatan Bu, ya kesempatan daripada Mhm. anak-anak, Ibu Ayu selama ini gimana? Dan partisipasi dalam pembelajaran? Memberikan yang sama atau gimana Ibu? Kesempatan belajarnya ya, Pak, ya? Mhm, Ya, jadi biasanya nih saya, ketika masuk, saya memang kan namanya bahasa asing, aktivitasnya tidak hanya untuk, problem based learning atau project based learning, tapi saya juga mau nggak mau harus menjelaskan kayak kosakata baru atau apa, tata bahasa. Nah, ketika saya menjelaskan itu, perhatian saya
lebih fokus ke siswa yang umum. Nah, saya biasanya memberikan latihan dulu nih si siswa, kedua siswa yang berkebutuhan khusus Mhm. ini, biar Oh, maksudnya mhm. biar anteng dulu lah gitu ya, Pak, ya. Berarti Jadi dipisahkan terlebih dahulu ya? iya, jadi saya kasih latihan dulu, nanti kalau saya sudah selesai beres dengan siswa yang siswa umumnya yang saya berikan aktivitas lain. Nah, nanti saya baru berbagi ke salah satu dari siswa berkebutuhan khusus yang mana duluan yang saya rasa sudah selesai mengerjakan latihan. Seperti itu sih, Pak, biasanya. Iya, Jadi artinya kan berbagi waktunya. iya, artinya ketika, apa, tadi kalau tujuan pembelajar Ibu Ai sudah ini ya, sudah buat dengan strategi-strategi yang berbeda. Kesempatan pun akhirnya kesempatan belajar untuk apa belajar Ibu Ayu pun sudah menyediakan kesempatan yang sama ya dengan Iya, itu. Tapi karena memang anak kita dengan kondisi yang berbeda itu, sepertinya memang kayaknya apa kesempatannya berbeda ya. Jadi sepertinya seperti itu. Tapi kita sudah memberikan pelayanan yang sama sebenarnya. Kita sudah mhm, menyesuaikan menyesuaikan dengan kebutuhan daripada bener, anak-anak kita gitu ya. iya, Kemudian Bu Ayu dari yang sudah dirasakan nih ya, mhm, sebenarnya kan kalau tadi kesempatan sudah, terus tujuan pembelajaran sudah selesai, artinya berarti kalau misalnya di kita masih belum ini nih, mhm, ini apalagi ya, berarti masih ada pertanyaan saya harus bagaimana gitu ya. Berarti kan nih sebenarnya ada hambatan ya Bu Ayu ya? mhm, Iya, iya, a sebenarnya hambatannya kira-kira Bu Ayu, kira-kira dengan strategi tadi pemerintah, hambatannya apa kira-kira? hambatannya saya khawatir aja, Pak, kalau misalnya pembelajarannya itu sulit diikuti oleh kedua ini Mhm, sedang, apa ya, komplain mungkin dari orang tua atau apa gitu. Tapi, mhm, memang sejauh ini yang bisa dilakukan hanya seperti itu dan saya juga tidak bisa memaksakan juga ya, Pak, kemampuannya mhm, itu, apa yang diperoleh oleh siswa secara umum harus mhm. didapatkan oleh, siswa yang berkebutuhan khusus, seperti itu, Pak. Oh, jadi ada Apakah khawatir mhm, seperti itu, jadi ada mungkin khawatiran dari orang tua ke orang tuanya ya? iya betul, memang kan, Mhm, kalau untuk pembelajaran bahasa asing ini sesuatu yang baru ya, Pak, ya. mhm, Jadi betul memang betul, harus, eee, nggak bisa untuk belajar sendiri langsung gitu. Jadi ada beberapa pertemuan, misalnya pertemuan pertama itu memang dia harus apa ya, dibimbing lah, Pak, seperti itu. mhm. Artinya kan ketika, ada orang tua tuh, eee eee, dengan kekhawatiran dengan, keadaan orang tua yang, dikhawatirkan gitu ya, berarti kan, kita harus cari tuh, Bu Ayu, Mhm. solusinya supaya kita bisa bertukar pikiran, ya. Baik, Bertukar Pak. pikiran dengan orang tua, dengan kondisi anak yang kita ceritakan, kemudian juga kita ceritakan, kita ceritakan, memang sekolah kita ini tidak mempunyai layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya seperti, Ibu Ayu yang kita seperti itu, Ya. yang tunarungu, yang Baik, seperti berarti itu. saya Heeh, ke depannya saya akan coba untuk komunikasi juga ya, Pak, ya. Kan kebetulan nih siswanya saya lihat diantar nih ke sekolah gitu ya. mhm. Mungkin nanti Oh, diantar ya? sesekali saya ajak diskusi, ajak bicara gitu pembelajaran seperti ini. Mungkin orang tua juga perlu juga mungkin, Pak, masuk di grup Mandarin itu ya, supaya tahu perkembangan pembelajarannya seperti apa gitu. Oh, iya, betul sekali tuh Bu Ayu, ya, ke keterlibatan orang tua dalam, Iya, pendidikan anak itu memang, betul sekali. Nah, zaman sekarang itu memang betul tuh ketika kita masukkan ke grup orang tua, nanti kita sedikit, sekali-sekali share-lah, cara kita belajar, cara-cara anak mengucapkan, bahasa seperti itu kita share. Nah, itu orang tua sebenarnya suka, senang seperti itu, berarti anaknya itu. Jadi seperti itu. Jadi baik. mereka juga,
tahu perkembangan, anaknya seperti itu. Iya, baik Pak, nanti Mhm. saya akan coba komunikasikan dengan orang tua, ini sangat menginspirasi ya Pak ya. Jadi Mhm. sebenarnya saya belum pernah nih melakukan ini, nanti ke depannya saya akan coba diskusi supaya siswa ini juga ketika atau mungkin saya buatkan grup juga Pak, grup WA Iya. khusus siswa berkebutuhan khusus orang tuanya. Jadi ketika nanti ada pembelajaran yang dirasa butuh bimbingan dan dibantu juga oleh orang tua, bisa Iya. dikomunikasikan secara langsung. Iya, kalau saya sarankan sih Bu Ayu, segera Mhm. mungkin ya, ini harus Iya. dilaksanakan, strategi ini ya, dan Mhm. keterlibatan orang tua melalui grup, kemudian, dengan dengan cara-cara Bu Ayu tadi melibatkan orang tua, nantinya bagaimana anak itu belajar, ya walaupun dengan video-video pendek itu segera Bu Ayu bisa Siap. dilaksanakan sama Ibu Ayu Baik Pak. gitu. Mhm. Disiapkan Bu Ayu, Mhm. seperti itu. Iya. Mhm. Saya rasa, apa yang saya sampaikan ke Bapak, ini sudah memperoleh pencerahan juga dari hasil diskusi Bapak dengan Iya. Bapak. Iya, Mhm. jadi nanti, apa yang sudah saya jalankan mungkin saya coba untuk kembangkan atau perbaiki lagi metode Mhm. pembelajarannya di kelas seperti apa, Mhm. kemudian yang terutama nanti harus komunikasi dengan orang tua ya Pak ya, Iya. Ini terkait Bu Ayu juga kalau saya boleh, menyarankan, mhm. ketika kita, membuat suatu, tadi itu ya, rencana, kemudian rencana pelaksanaan yang itu kita juga harus membuat, komitmen ya dari perencanaan kita itu, ya. Nah, komitmen-komitmen itu yang harus, kita rencanakan tuh. Oh, Nah, baik baik. kira-kira, misalnya nih Bu Ayu, dengan orang tua kira-kira kalau nanti kita buat seperti itu komitmennya apa tuh? Ada nggak komitmen yang bisa dibuat atau, eee, iya komitmen itu yang bisa dibuat, ada Eee, nggak sama orang tua? Komitmen untuk ini Pak, Untuk melakukan bimbingan iya, mhm, dengan siswa berkebutuhan khusus, mendampingi juga dalam proses pembelajaran di rumah gitu. Jadi iya betul. bimbingannya, dibantu ya Pak, kadang kan, siswa berkebutuhan juga belum memahami instruksi-instruksi yang diminta di pembelajaran bahasa Mandarin, seperti itu. Oh iya, berarti nanti akhirnya melibatkan orang tua ya, Mhm, dalam tadi ya, yang terlibat bisa orang tua, Bu Ayu dan anak itu sendiri ya, iya, seperti itu, seperti itu. heeh, dalam artian seperti itu. Karena memang kita harus memberikan, layanan yang sama Bu Ayu, tapi memang agak sedikit berlelah-lelah lah ya dengan, keadaan murid itu. Tapi kalau kita udah tadi punya perencanaan, kemudian ada Mhm, pelaksanaan, kemudian ada komitmen kita, nanti kita akan ada, refleksi, kemudian iya, solusi-solusi jalan keluarnya, insya Allah bisa seperti itu baik Bu Pak, Ayu. Mhm. baik. Mungkin ada lagi Bu Ayu Saya keluh rasa kesahnya? sudah cukup, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk diskusinya, Pak, dan masukannya untuk saya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Semoga kita semua bisa ya, mengatasi, masalah-masalah pembelajaran anak ya, bersama-sama, kalau saya pun ada masalah, nanti saya juga curhat juga sama Bu Ayu, Siap, nyari Pak. solusi. Baik. Ya, Terima ya, kasih, Pak. Selamat. sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.